Si Erik datang, dibuka amplopnya 5.000 kayak di Berarti alasan. menyesuaikan. Jadi aman. Tutup di sana. Tapi digiwing sana. Aku jujur. Ciga ucing gitu. Orang ingat rasa tapi lupa nama teh. Gitu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Chemistry Cerita Misteri. Kali ini kita kedatangan sobat lama dari zaman SMP. Zaman SMP. Iqbal Udah lama MJ. gak ketemu gitu ya. Kang Iqbal ini salah satu YouTuber juga. YouTuber horor ada ya? Pokoknya ini yang banyak berhubungan. nih. banyak channelnya. Boleh disebutin satu-satu. Jadi kalau kita konten apa ya, selama itu positif dan juga bisa menginspirasi, kenapa tidak gitu. Nah, cocok. Salah satunya ya Piting ID ini gitu kan. Oke, malam ini punya cerita apa nih buat di-share ke teman-teman di rumah? Cerita Cinta ya. Piting ID. Asik. Nah, jadi kalau buat cerita ya tergantung. Nanti mau ceritanya yang horor atau yang nyantai apa gimana nih? Nyantai dulu kali ya. Yang santuy dulu. Sambil Hmm, biar boleh. enak tuh. Tapi ini bukan endorse. Barangkali ada jarum coklat mau masuk buat endorse. Jadi berawal dari mana nih kita enaknya? Mungkin karena kita apa ya, dulu kan sedari kecil emang udah kenal gitu ya. Zaman SMP juga kan zaman emang SD. udah kenal gitu kan. Nah, mungkin dari zaman SMP ini kita sebelum ke horor nyantai dulu ya. Apa ya? Santai Masa dulu. dimana dulu itu mikirin ya yang namanya SMP cuma mikirin kebebasan aja gitu kan, nggak banyak pikirin gitu kan. Sedangkan orang di zaman dulu itu, atau tepatnya orang-orang yang sekolah itu lebih mikirin enak ketika udah lulus. Nah, lu itu karena masih sekolah, coba kalau lu udah lulus, nah lu bakal mikir enak ketika sekolah gitu. Nah, Kebalik jadi kan? dikebalikan. Nah, gitu. Nggak ada beban gitu kan, nggak ada pikiran, nggak ada apa-apa. Padahal Jadi, kalau misalkan dibandingkan, mending enak waktu zaman sekolah. Yang dipikirin cuman beban PR Tugas, matematika, gitu doang gitu kan. fisika. Kan kalau sekarang mah beda lagi. Aduh, Nah. besok ngerokok gimana? Wah, Aman. gitu. Kalau misalkan nggak ada orderan, aman nggak misalkan nah ngerokok? iya benar gitu, bedanya itu. Tapi lu sendiri gimana waktu di zaman sekolah, punya cerita mistis nggak? Padahal itu kan kalau nggak salah sekolah kita itu di SMP PGRI itu kalau nggak salah itu bekas rel atau apa ya? Dulu sih. Dulunya, Dulu kan? sempat jadi rel apa ya? Rel kereta api yang jalan sih, masih jalan. Cuman nggak tahu tahun berapa gitu sempat diberhentikan. Terlewat. Nah, cuman di situ kan apa sih yang ada tangga buat ke atas, kalau nggak salah dulu itu perpus atau bekas tempat band dulu kalau nggak salah. Bekas Nah, ruang band itu. di sekolah itu. Nah, jadi gue punya cerita horor di sana, Pit. Kurang lebih ceritanya gini, Pit. Jadi kan dulu itu waktu zamannya MOPD. MOPD pada zaman tahun berapa, apalagi lah gue. Nah, di sekolah itu kan kayak apa ya? Di sekolah pokoknya waktu zaman MOPD. Nah, di sela pulangnya karena ada kenalan baru, bukan kenalan baru, emang semuanya pada kenal baru juga kan? Semuanya. Itu ada teman namanya si Awang, nama panggilannya, tapi kalau nama aslinya Sandi. Si Sandi Awang. Nah, 5:30 itu kan kita sekolah bagian siang, pulang jam 5-an lah. Jam 5. 5:30 gue sendiri posisi masih ada di sekolah. Sama dia. Itu. Sama dia. Karena mau ke perpus ke atas. Sedangkan kondisi di atas sendiri ya udah, ya lampu udah mulai jadi dinyalain juga kan, berarti udah ya mau maju ke maghrib juga kan. Ke maghrib. Sedangkan di maghrib itu kan kalau mungkin kolot baheula atau orang zaman dulu mah apa ya, masa transisi. Saripna lahnya. Nah, gitu. Masa transisi maghrib ke mau malam itu kan ya ibaratnya orang itu gak boleh, kalau anak kecil gak boleh keluyuran malam atau apalah. Gak boleh keluar. Udah mau maghrib di rumah lah gitu. Nah, selang dari sana tangga kan naik agak ke atas juga kan, karena tangga naik ke atas ke lantai 2 di sana, masih ingat gue. Nah, terus karena ya namanya masih kecil gitu kan, masih ibaratnya apa ya, pajurung-jurung gitu, jung maneh lah gitu. Masih kecil. Nah, naik ke atas. Nah, ketika dari atas juga karena mungkin apa ya,
kita kan masih MOPD dan juga murid baru, jadi belum pada tahu lingkungan sekolah. belum terlalu mengenal gitu kan lingkungannya gimana atau seperti apa gitu. Pas jurung-jurung kan akhirnya, Jung mana heula kayak gitu kan. Mana heula akhirnya naiklah duaan diberani-beraniin walaupun itu Sebenarnya nggak berani. nah itu maksain si kampret itu ngapain juga ngajak ke atas gitu kan. Naiklah ke atas tangga gitu. Pas udah di atas tangga seperti biasa aja jalan, udah agak pas begitu di halaman depan mau depan pintunya udah naik ke atas, kok ya hawanya agak beda aja gitu. Entah karena mungkin kan waktu MOPD kan bisa dibilang murid baru, mungkin orang baru juga orang baru juga dan juga penunggu makhluk belum halusnya kenal pun anjing sah. Iya, sana kenal orang datang-datang. Nah, ketika naik ke atas aja seperti biasa, emang hawanya beda aja gitu kan di sana. Si kampret, ya teman gue itu Sandi itu nggak tahu apa ngajak ke atas ke sana. Emang katanya dia mau ngambil buku gitu di sana tuh. Oh, rencana mau ngambil buku. Mau ngambil buku ya kali gitu kan, mau ngambil buku kan kita masih murid baru juga kan, ngapain ngambil buku gitu kan. Nah, yang horornya itu di sana ketika mau dibuka pintu, ibaratnya kita kan mau dorong nih pintu. Itu kayak udah ada yang bukain gitu kan. Oh si ini. Kayak ini aja lemah gitu kan. Nah, ya otomatis kan. Jadi kita itu kayak ya sinetron cuy. Nah, saya sih ini buka. Ya namanya kecil kan langsung aja Rari sejadi-jadinya Rari. Tapi zaman baheula lama gitunya acan gitu pas begitu buka jo aya backsound rasa gitu. Jo aku menangis gitu anjing. Nah, udah dari sana itu pengalaman gue sewaktu SMP sama si Sandi itu, dan juga orangnya ya alhamdulillah masih ada dan dalam gak ketemu juga sih. Keren juga sih. Berapa tahun sih? Lumayan. Can. Ya guys sih masih daerah Majalaya, cuman emang hese sih waktuna. Desa intens baheula zaman sekolah. Ya semakin dewasa kita kan yang mempersulit pertemuan itu karena jam waktu kita. Ya kita kan udah punya ruang lingkup sendiri dan masing-masing juga gitu kan. Dimana terutama ruang lingkup kerja juga kan. Punya kesibukan cuman sih masing-masing itu sih yang utama. Bukan masalah sibuk atau enggak. Kalau misalkan bukan quote sih, cuman prinsip gitu ya. Prinsip orang mah awal jelema anu sibuk, tapi masalah skala prioritas. Nah, itu. Waktu mana anu bakal diprioritaskan Itu. gitu. Salah satunya itu. Jadi ya prioritas kita terbagi-bagi gitu. Seiring dewasa dan berjalannya waktu itu. Tambahkan aya nu udah nikah, terus kerjaan. Oh iya, kebetulan ente udah nikah juga ya. Selamat. Menuju. Semoga diperlancar juga ya. Oke lah, jadi orang mah kayak mau kawin soalnya bakal gede-gedean gitu, bakal gedean. Jadi misalkan orang si pelaminan lewu gitu mau. Gitu. Jadi lawan misalkan Kan horor itu horor tentunya. Lawan misalkan pelaminanna di alun-alun, tah si makananana misalkan di Cikarang. Jadi sama jalanya ditutup gitu. Pasti. Jadi eta mah bebas lah. Iya. Ejeng si orang aya tim eta oge sih, tim khusus ya. Amplop. Jadi begitu misalkan datang si Erik datang dibuka amplopnya 5.000 kayak di alasan. Menyesuaikan. Jadi aman gitu, perbudgetan aman kayak. Sepertinya saya terinspirasi. Kita aman. Ente sendiri mungkin pernah ngalami ya seperti itu. Ngalamin langsung udah keenam. Bukan indra keenam, maksudnya entah ngalamin hal-hal horor atau misterius. Oh, pernah sih. Bentar, kenapa jadi gue yang wawancara lu, cuy? Kebalik anjir. Podcast orang, tapi bebas lah ya mah. Santuy lah itu. Pengetahuan gue sendiri, jadi itu kita bisa melihat secara tidak langsung kan itu karena ada yang punya indra keenam, terus juga indigo itu dia tadi ya. Dan juga ada yang namanya, ini kita agak ngelantur, tapi ya itu terserah kalian lah menanggapinya, mau disikapi benar atau salah ya kembali lagi ke pribadi kalian masing-masing. Cuma ini sekedar sepengetahuan gue sendiri aja gitu ya. Nah, itu ada yang namanya ilmu rasa. Oh, ilmu rasa. Iya. Jadi bukan ada ngasan pecin rasa itu udah pasti cuy. Udah orang gitu sih. Orang ingat rasa tapi lupa nama teh gitu. Nah, eta mah gitu. Ingat rasa tapi lupa nama gitu. Kamu ingat rasa, ingat bentuk. Si ilmu rasa ini ternyata secara tidak langsung bisa kita pelajari. Tapi
ya kembali lagi ke kebersihan yang ada di dalam hati kita. Oh, Maksudnya ya kita ini kan secara tidak langsung, terutama gue sendiri pribadi yang merasa kotor dalam artian ya karena ya yang pertama sendiri mungkin ya entah itu, soalnya kan yang namanya dosa kan gak kerasa cuy. Apalagi yang enak-enak gitu kan. Tahu itu ya. Makin gak kerasa itu. Kan masih itu kopi gitu. Nah, iya itu. Sebenarnya kan Walaupun pahit gak kerasa. ngong adan masih kena ngopi Nah, gitu itu. kan. Dan gue juga pernah menemukan ya adalah di lingkungan sendiri orang yang seperti itu. Dan dia sendiri merasa apa ya? Merasa gini aja. Kalau kita omongin, takut gak enak. Tapi kalau kita nggak omongin ke orangnya, itu berbenturan dengan hati kita. Sebenarnya orang ini tuh nggak gini ya. Gitu. Jadi serba salah katanya. Ruang lingkup dengan orang yang positif, maka semesta pun akan mempertemukan kita dengan orang-orang positif. Contohnya dengan orang-orang Fitting ID ini gitu. Oh asik, amin amin. Positif gitu kan. Positif ya mah. Asli Asli kan? positif, ya positif Asli. pisan. Kamu ya situ. Jadi ketika di sana udah bertemu dengan tim dari Junjungan Raksa, setelah beberapa kali kita ikut shoot, gue sendiri beberapa kali jadi kamera di sana ikut shoot. Nah, pas ada info, soalnya kita kan kadang kalau misalkan tempat suka bingung, dalam arti suka bingung gini, ketika misalkan tempat udah ngerasa udah semua dijelajahi gitu ya, udah semua dijelajahi, bingung lah, udah bingung di sana, lalu ada info di sana, katanya ya menurut warga sekitar ada suatu rumahnya itu memang di dalam pemukiman, tapi udah lama kosong dan ya terabaikan oleh yang punya juga. Jarang terjamah. Iya, walaupun di dalam lingkungan kawasan penduduk padat penduduk. Iya, tapi terabaikan dan mungkin ya emang sudah tidak terlawat, udah lama sekali gitu. Ketika mulai masuk ada info ke sana, tim siangnya coba buat terjun ke sana dalam artian buat observasi dulu apakah tempatnya memungkinkan atau tidak. Soalnya dengar cerita juga sebelumnya tempat itu sudah ada beberapa YouTuber lah yang udah pernah ke sana, masih di bidang horor dan juga masih berhubungan dengan horor juga. Oh, jadi udah ada yang pernah. Yang udah pernah ke sana, cuman infonya sendiri. Jadi gini ya, yang bikin bingung tuh gini. Jadi pernah ada YouTuber ke sana tuh, cuman pas begitu masuk ke sana, biasa sedang shoot biasa. Nah, menurut warga yang di sana bilang ke tim kita sendiri, ke tim Junjungan Raksa sendiri, katanya ini sebelumnya udah ada yang kesini Kang, kata ya yang disebutkan itu di tim sini. Ini udah ada yang kesini katanya. Ya nggak apa-apa, katanya kata si akangnya sendiri ya dari tim gue, ya nggak apa-apa. Cuman gini Kang, kata si warga, cuman gini Kang, misalkan kalau terjadi ada apa-apa, nah saya sendiri sebagai yang punya tempat tidak bertanggung jawab. Nah, maksudnya ya bingung tuh gini. Lah emang gimana gitu kan, ini cuma makhluk astral, paling juga mungkin nembongan kan gitu. Bukan gitu sih masalahnya, soalnya dari YouTuber beberapa yang lalu juga, jadi sampai ada yang ini agak lucu gitu setan, tapi gimana gitu, maksudnya gini cuy, pernah ada yang YouTube ke sana, shoot di sana, tapi digiwing sana. Aku juga. Ciga ucing gitu maksudnya. Masa sampai gitu? Ada maksudnya tim? Enggak, YouTuber yang lain gitu. Oh. Ini ngeri oke sih, sempat dijiwing oke. Berarti si makhluk eta merenan aya sosokna hadir. Bahkan sampai itu kan ada 2 lantai tuh. Bahkan sampai ada yang dilempar dari atas ke, maksudnya dari lantai 2 ke bawah sama si penunggu ya jin tersebut atau setan atau apalah di situ. Penunggu si rumah eta gitu. Ya, kita pun secara tidak langsung bukan tertantang tapi merasa penasaran apakah memang seperti itu adanya atau bagaimana gitu. Atau cuman cerita warga ingin gitu. menakut-nakuti. Iya, bahkan memang dari warga sekitar pun memang mengiyakan bahwa tempat itu angker walaupun kondisinya ada di dalam ruang lingkup padat penduduk gitu. Seperti itu. Nah, setelah dari sana kita dapat info. Setelah dapat info dari sana dan juga dapat perizinan, barulah kita malamnya sekitaran jam berapa kita shoot? Itu kita shoot sekitaran jam jam 12:30 apa jam 2 gitu. Udah larut malam juga, tengah malam kalau jam segitu mungkin ya. Bukan larut malam, cuman menjelang pagi aja itu mah kalau misalkan udah jam 1 jam 2. Iya. Nah, kita udah perizinan dulu
Soalnya kan ya itu penting apa perizinan. Udah perizinan. Nah, begitu udah perizinan dari sana, ya kita shoot seperti biasa, opening, udah shoot. Nah, mulai pembukaan atau lain sebagainya, udah mulai pembukaan. Dan juga kita hadirkan juga narasumber sebagai warga sekitar yang punya rumah, maksudnya yang punya rumah yang udah nggak terpakai itu, sama warga sekitar buat diinterview. Masih ada pemiliknya? Masih ada, cuman dia sendiri nggak mau nempatin gitu. Entah gimana, padahal buat gua aja gitu kan. Lumayan sih, lumayan. Yang kurang yang mau dikicingan Dijual. Oke, nah sekarang udah dari sana, udah dapat perizinan. Seperti biasa kita shoot opening, lalu juga kita menghadirkan warga sekitar untuk memang benar keadaannya bahwa tempat itu seperti apa gitu. Setelah dari sana penelusuran, barulah kita lakukan mediator atau mediasi gitu. Jadi si penunggu yang ada di sana kita masukkan ke mediator untuk kita tanya lebih jelas lagi gitu. Nah, ternyata pas begitu dimasukkan, dimediatorkan ke salah satu dari tim kita, ternyata di sana itu jadi rumahnya itu kurang lebih seperti ini. Jangan-jangan ini lagi rumahnya. Bukan ya? Ulah di dia. Jangan dong. Tapi enggak lah, tempat ini secara pandangan batin. Adeh, itu baru kan tungkul. Nah, oke. Jadi secara tidak langsung ternyata di belakangnya itu ya emang kayak gini sih teman. Jadi agak ke belakang itu ada dapur di belakang. Lalu ternyata di sana tuh secara pandang batinnya ada dulunya itu bekas makam. Oh di dalamnya itu di dapur itu tepatnya. Iya. Oh, jadi eta mah meureunana. Baheulana emang makam, cuman seiring waktu meureunana kasaeur terus ya eta meureunana dijadikan rumah. Mungkin kayaknya seperti itu. Kayaknya. Eta anu punya rumahna gitu apa henteu duluna gitu henteu apal atau udah jadi belina? Nah, kalau itu sih gue sendiri nggak nanya terlalu dalam mengenai itu. Ya, soalnya kan waktu itu kita nanya cuma masalah perizinannya doang sama fakta di lapangan seperti apa dan bagaimana. Bahkan si warganya sendiri mengatakan bahwa di atasnya sendiri, kalau nggak salah nih seingat gue, di atas itu ada penunggu seperti ular kalau nggak salah. Ular, terus kepalanya manusia gitu. Kurang lebih seperti itu. Lalu pas di bawahnya lagi itu ada sesosok anak kecil dan itu ketangkap kamera juga. Sekelebat seperti itu pas kita lakuin pembuktian seperti itu, tertangkap kamera di sananya juga. Oh, ada. Cuy, mungkin kalau buat cerita horor mungkin hanya sebatas itu yang bisa gue sampaikan. Kang Iqbal, makasih udah Oke, sama-sama. Terima kasih udah mampir atau udah diundang ini ke Fitting ID dan ini alhamdulillah sangat menyempatkan waktunya. Sampai jumpa di cerita misteri selanjutnya dengan bintang tamu selanjutnya. Akhir kata kami berdua mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.